Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasanya, sebelum kita memulai aktivitas kami, marilah kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang menjadi dasar iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami semalam telah dilindungi oleh Tuhan di dalam kami beristirahat, kami tidur bersama keluarga, sehingga di pagi hari ini kami dibangunkan dengan keadaan yang baik, sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Marilah kita awali kehidupan kami pada pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam dengan tidak ada suatu halangan apapun, dan pagi hari ini Engkau telah berkenan kami merenungkan sebagian firman-Mu, karena kami yakini bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, sebagai makanan rohani bagi kami semua, sehingga kami tetap bertahan, tetap berpegang pada kasih kuasa-Mu saja. Tuntunlah kami Tuhan di dalam kami merenungkan firman-Mu ini. Buka mata hati kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menerima firman-Mu, merenungkannya, terlebih kami Engkau izinkan untuk melakukan tiap kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan renungan pada pagi hari ini, dari awal, tengah, hingga akhirnya hanya di tangan kasih kuasa-Mu saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini kami mengambil bacaan yang terdapat di dalam Yakobus bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lihat pun, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut
dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit? Dari mana air yang sama? Dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara pembacaan kitab suci yang terambil dari Yakobus bab 1 ayat 1 sampai dengan 12. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak sedikit orang yang kecewa ketika melihat perilaku dan perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dengan kata lain, semua orang mengetahui pentingnya integritas, yaitu kesesuaian antara apa yang nampak di luar dengan apa yang nampak di dalam. Di satu sisi, ada orang yang mudah menghakimi orang lain tanpa hanya dengan ada yang dilihat dengan matanya. Itulah sebabnya ada ungkapan, jangan menilai sebuah buku hanya dari sampulnya saja. Namun di sisi lain, seorang kemudian marah ketika melihat yang ada di luar ternyata tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Ia melihat ada perilaku munafik, penggunaan topeng tidak sesuai dengan jati dirinya. Kita belajar untuk selalu tulus dan murni, tampil apa adanya, tidak munafik. Memang orang tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bukankah ada pepatah, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setiap menghadapi pilkada maupun pilpres, kita sering mendengarkan beberapa ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang saling menyudutkan antara calon yang satu dengan calon yang lain. Banyak dari media sosial memberitakan sesuatu kejelekan lawannya. Yang satu pun demikian, menjelekan lawannya dengan perkataan-perkataan yang kurang baik. Bisa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, bisa dilakukan melalui media sosial. Sehingga keadaannya semakin mendekati pilkada, semakin panas. Untuk itu, pada bulan Desember nanti kita juga menghadapi pilkada. Persiapkanlah diri kita masing-masing untuk tetap tenang, tetap teguh di dalam menghadapi situasi, di dalam menghadapi pilkada dengan tidak membuat kegaduhan-kegaduhan yang kita timbulkan. Sudah terbukti bahwa kegaduhan-kegaduhan bisa terjadi gara-gara ujaran kebencian, ucapan fitnah, dan kata-kata bohong yang terus-menerus didengungkan. Apalagi di era media sosial saat ini, banyak orang berkirim berita tanpa tahu benar dan salah isi berita tersebut, langsung kirim, sebar
disebarkan bagai virus, dan celakanya banyak berita yang ternyata tidak benar dan sangat menyesatkan. Hal ini sangat berpotensi memecah belah dan mengancam tatanan kehidupan yang harmonis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada surat Yakobus menekankan bahwa orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Lidah memang anggota tubuh yang kecil bentuknya, tetapi pengaruhnya amat besar. Jikalau lidah itu dibiarkan liar, maka bisa digambarkan seperti percikan-percikan api di sekitar bahan-bahan yang mudah terbakar. Mengerikan, percikan api yang nampak kecil bisa membakar hutan yang begitu luas. Di negara kita, tiap tahun kita bisa melihat bagaimana api membakar hutan berhektar-hektar, berpuluh hektar, bahkan beratus-ratus hektar, yang untuk mematikan sampai mengambil waktu yang sangat lama. Dengan cara berbagai macam telah diusahakan untuk mematikan api yang telah membara, membakar hutan-hutan tersebut. Mengerikan sekali dan merugikan banyak orang. Bukan hanya orang, lingkungan hidup, binatang-binatang pun ikut kena dampaknya dari kebakaran tersebut. Itulah sebagai gambaran bahwa lidah adalah api yang sangat-sangat membahayakan bila mana dipegang oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Bisa kita lihat di dalam bacaan tadi, yaitu dari Yakobus bab 3 ayat 3 sampai 6, terutama ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian juga lidah juga, walaupun anggota kecil dari tubuh, dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, surat Yakobus mengatakan lidah manusia lebih sulit dikendalikan, lebih mudah mengendalikan binatang buas. Bapak, Ibu, dan saudara, ini terdapat di dalam ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Demikian ayat yang ke-8 bagian A. Ini terbukti bahwa lidah sangatlah membawa dampak yang negatif bila mana dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Karena lidah adalah sulit sekali untuk dijinakkan. Dan dengan kekuatannya sendiri tidak akan mungkin lidah ini bisa dikuasai dan bisa dikendalikan. Untuk itu, seseorang harus, atau setiap orang harus menggunakan kekuatan yang lain, yaitu dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Dengan demikian, segala sesuatu yang dikeluarkan dari mulut kita melalui lidah kita bisa terkendalikan. Tanpa Tuhan, kita akan selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang kurang berharga, kurang berkenan di hadapan
sesama kami manusia, terlebih kepada Tuhan. Semua itu tanpa pertolongan Tuhan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Manusia telah jatuh dalam dosa dan tabiat dosa itu bercokol di lidah kita. Inilah keberadaan lidah kita yang telah bercokol di dalam hidup kita orang yang berdosa ini. Saya ulangi lagi, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita akan hidup dengan mengatakan perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan di hati orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita selalu meminta pertolongan dari Tuhan itu sendiri. Lidah yang liar menajiskan si pemiliknya. Lidah bisa membuat pemiliknya menjadi tidak berharga di mata manusia maupun di mata Tuhan. Bisa juga menghancurkan dan membunuh orang lain karena dari perkataan dan ucapan dari lidah yang sama. Lidah yang dikuasai oleh tabiat dosa lebih mematikan dari bisa ular kobra. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, surat Yakobus menegur orang-orang Kristen yang menggunakan lidahnya untuk memuji Tuhan, tetapi juga untuk mengutuk orang lain. Hal demikian sangatlah tidak patut dan tidak terpuji. Orang Kristen sejati menggunakan lidah untuk mengagungkan Tuhan. Seorang percaya menggunakan lidahnya seharusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan mengucapkan kata-kata yang mulia, agung, dan bermartabat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada Yakobus bab 3 ayat yang ke-6 mengatakan, lidah pun adalah api. Bapak, Ibu, dan saudara, Allah dalam menciptakan dunia ini ada 4 unsur sebagai dasar, yaitu unsur udara, tanah, air, dan api. Pada Kejadian bab 1 ayat 28 mengatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28 ini menunjukkan bahwa kita manusia supaya menguasai bumi, menata bumi, tidak merusaknya, tidak membakarnya. Supaya bumi tetap lestari dapat kita nikmati bersama-sama dengan turun-temurun, dengan binatang-binatang yang ada bersama kita, alam semesta kita. Pada Yakobus 3 ayat 6 tadi mengatakan lidah adalah api. Kita pun harus bisa menguasai unsur-unsur dari api yang menjadi dasar Allah dalam menciptakan dunia ini. Demikian juga kita juga harus dapat menguasai lidah kita supaya setiap perkataan, setiap tindakan itu sesuai dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita juga diingatkan oleh Tuhan untuk menguasai lidah kita atau menjaga lidah kita supaya yang keluar dari tutur kata kita bisa berguna, bisa membangun, dan bisa menyejukkan sesama, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukannya orang Kristen tidak boleh untuk berkata-kata, untuk berbicara. Namun setiap pembicaraannya supaya bermakna.
berhikmat, dan pembicaraan yang membangun bisa mendinginkan situasi yang panas. Bukannya situasi yang panas akan menjadi lebih panas lagi. Bahkan Allah sendiri menyuruh Nabi Zakaria untuk berbicara, bahkan berbicara yang lebih keras untuk menegur orang yang bersalah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bahkan kalau Nabi Zakaria tidak mau bicara dengan suara yang keras, akan dituntut oleh Allah sendiri. Jadi pembicaraan orang percaya haruslah ada papan dan empan, supaya pembicaraan tersebut bisa bermanfaat. Sebab ada pepatah Jawa mengatakan, ajining diri soko lati. Artinya, harga diri dari seseorang tergantung dari apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya. Maka dari itu, gunakanlah mulut dan lidah kita untuk mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, sehingga banyak orang yang digembalakannya merasa mengalami damai di tengah-tengah kehidupan yang keras ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kesemuanya itu kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan sendirian tanpa ada pertolongan dari Roh Kudus. Seperti kami katakan tadi di depan dari ayat yang ke-8, seorang tidak akan mungkin bisa mengendalikan dirinya sendiri. Itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hendaknya di dalam kehidupan kita, di dalam setiap gerak langkah kita, setiap angan-angan yang akan kita ucapkan haruslah memohon izin, memohon petunjuk kepada Roh Kudus, supaya kita bisa mengendalikan lidah kita yang sangat sulit dan sangat berbisa bagaikan ular kobra. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sampai di sini kami menyampaikan sedikit firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi rema bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita di dalam menapaki kehidupan kita hari tiap hari, dan kiranya Roh Kudus selalu menuntun dan membimbing kita di perjalanan kami sehari ke sehari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sujud kehadirat-Mu lagi Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami di dalam kami menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami terima ini bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan, bila mana di dalam kehidupan kami tidak bisa mengendalikan lidah kami, sehingga kami berkata-kata dengan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berkata-kata dengan kekuatan kami sendiri. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, supaya setiap langkah-langkah kaki kami, ucapan-ucapan kami bisa membuat damai di hati saudara-saudara kami, membuat damai di lingkungan kehidupan kami, terlebih di dalam jemaat-Mu di GKJ Semarang Timur ini. Terlebih lagi Tuhan, kami bisa mengagungkan nama-Mu di setiap saat dan setiap waktu. Sebab kami yakini bahwa hanya Engkau-lah yang selalu melindungi kami, selalu membimbing kami, selalu menunjukkan jalan-jalan kami setiap harinya. Kami serahkan kehidupan kami sehari ke sehari
kehidupan kami, kehidupan keluarga-keluarga kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan cucu-cucu kami kepadamu. Sehingga di dalam kehidupannya hanya bisa berserah hanya di tangan kasih kuasa-Mu saja yang penuh kasih, penuh hikmat, dan penuh kemuliaan. Dan saran kami di dalam kami menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.